Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhi Satria dari kelas 4B dan 4 akuntansi. Di sini kita ingin menjelaskan hasil dari pemeriksaan laporan keuangan perusahaan laris elektronik yang dimana terdapat kesalahan pencatatan. Yang pertama kita masuk ke laporan buku besar dulu. Di buku besar terdapat salah pencatatan di bagian piutang dagang, yang dimana bagian piutang dagang ini karena tidak menggunakan rumus, membuat manual, maka terjadi kesalahan pencatatan. Di yang sebenarnya pencatatan itu sebesar 201.556.850, yang dimana saldo akhirnya menjadi 119.397.850. Selisih dari pencatatan klien dan yang sebenarnya sebesar 99.000. Selanjutnya kita juga menemukan kesalahan pencatatan di persediaan barang dagang, di mana kesalahannya juga membuat manual yang seharusnya menggunakan rumus. Ya, jika kita menggunakan rumus yang benar, keluar angka sebesar 820.085.200. Tetapi klien membuat sebesar 800.285.200.000, yang dimana saldo akhir persediaan barang dagang ini yang seharusnya sebesar 680.629.800. Tetapi klien menjadi 704.429.850. Di sini terdapat perselisihan angkanya sebesar 19.800.000. Selanjutnya di hutang dagang juga ada salah pencatatan karena tidak menggunakan rumus, hanya menggunakan ketikan manual, di mana klien membuat saldo akhir hutang dagang sebesar 139.683.700, di mana jika kita menggunakan rumus yang benar, hasilnya sebesar 130.683.700. Di sini terdapat perselisihan sebesar 9 juta. Selanjutnya di penjualan juga terdapat salah pencatatan. Ini juga karena tidak menggunakan rumus. Jika kita memasukkan rumus dengan benar, dapat angka sebesar 183.233.500 rupiah, yang dimana saldo akhir penjualan ini sebesar 520.218.500. Perselisihan pencatatan klien dengan pemeriksaan kita sebesar 99.000. Selanjutnya salah pencatatan di bagian pembelian. Di bagian pembelian juga karena salah tidak memasukkan rumus. Jika kita memasukkan rumus dengan benar, keluar angka sebesar 323.373.600, yang dimana saldo akhir pembelian ini sebesar 323.376.600. Di sini kita dapat melihat perselisihannya yang cukup besar sebesar 9 juta.
Selanjutnya kita memeriksa kepada neraca lajur seperti yang sudah kita bahas di buku besar. Di bagian piutang dagang terdapat salah pencatatan dengan selisih 99.000, dan persediaan barang dagang juga salah pencatatan dengan selisih 19.800.000. Di bagian hutang dagang kita menemukan juga dengan selisih 9 juta. Selanjutnya penjualan, ada kesalahan yang sudah kita periksa di buku besar tadi. Juga salah pencatatan di neraca lajurnya. Perselisihannya sebesar 99.000. Selanjutnya pembelian. Di pembelian sudah kita periksa juga tadi di buku besar. Terdapat perselisihan sebesar 9 juta. Selanjutnya kita lihat ke laporan laba rugi. Di penjualan tadi yang kita periksa di buku besar, dapat salah pencatatan saldo akhirnya, yang dimana seharusnya 520.218.500, tetapi dicatat oleh klien 520.317.500. Perselisihannya sebesar 99.000. Di bagian pembelian juga sudah kita jelaskan tadi di bagian besar salah pencatatannya. Pembelian yang dicatat klien sebesar 323.600 yang sebenarnya harus dicatat oleh klien sebesar 323.373.600 dengan selisih pencatatan 9 juta. Di barang tersedia untuk dijual juga ada perselisihan catatan. Di klien mencatat sebesar 1.150.458.800, tetapi yang seharusnya dicatat oleh klien yang benar sebesar 1.141.459.800 dengan selisih sebesar 9 juta. Di persediaan barang dagang juga sudah kita bahas tadi di buku besar, salah pencatatan karena rumus yang sebenarnya harusnya 684.629.850, tapi kliennya mencatat sebesar 704.429.850 dengan selisihnya yang cukup besar sebesar 19.800.000. Selanjutnya di laba bersih terdapat perselisihan pencatatan juga. Klien mencatat 30.834.71 rupiah, yang dimana seharusnya klien mencatat 19.935.71 rupiah. Di sini terdapat selisih 10.899. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Di sini klien juga salah catat yang laba tadi, yang di mana harusnya labanya 19.935.71 rupiah, tetapi klien mencatat
Rp10.834.71 dengan selisihnya sebesar Rp10.890 Rp899. Nah, kita lihat di neraca sama dengan yang kita sudah jelaskan tadi, pencatatan piutang dagang, persediaan barang dagang dan hutang dagang dan modal Tuan Naili. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan hasil pemeriksaan dari laporan keuangan laris elektronik. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.